operasi gabungan Yaman dan Irak serang kapal Israel. بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني. Kelompok Houthi di Yaman mengumumkan operasi gabungan dengan kelompok perlawanan Islam Irak untuk menyerang kapal Israel di Pelabuhan Haifa pada Kamis 6 Juni. Operasi gabungan ini dilaksanakan beberapa pekan setelah Houthi dan perlawanan Islam Irak berjanji akan meningkatkan kolaborasi melawan Israel. Angkatan bersenjata Yaman melakukan 2 operasi militer gabungan dengan perlawanan Islam Irak. Yang pertama, menargetkan 2 kapal yang membawa peralatan militer di Pelabuhan Haifa, juru bicara militer Houthi, Yahya Sarey, Kamis 6 Juni. Serangan yang kedua menargetkan sebuah kapal yang melanggar keputusan kami untuk melarang masuk ke pelabuhan Haifa di Palestina yang diduduki, katanya. Kedua operasi tersebut dilakukan dengan sejumlah drone, mencapai sasaran secara akurat, tambah Yahya Sarey, dikutip dari Sky News. Bulan lalu, pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, mengadakan panggilan telepon dengan Ketua Perlawanan Islam Irak, Abu Hussein al-Hamidawi. Keduanya membahas upaya koordinasi untuk menghadapi Israel. Pemimpin perlawanan Islam Irak itu memuji operasi militer Houthi yang berkontribusi besar dalam pemberlakuan larangan navigasi maritim Israel. Ia juga menekankan perlunya menjaga kesiapan dan koordinasi yang tinggi antara kekuatan poros perlawanan, terutama antara Irak dan Yaman, untuk mendukung rakyat Palestina. Sejak 19 November 2023, Houthi bergabung dalam solidaritas untuk Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza. Houthi melakukan perlawanan terhadap Israel dengan menyerang kapal-kapal terkait Israel yang melintasi Laut Merah menuju pelabuhan-pelabuhan Israel. Menanggapi hal itu, Sekutu Israel, Amerika Serikat menggandeng Inggris dan beberapa negara untuk membuat koalisi melawan Houthi di Yaman. Koalisi AS dan Inggris membombardir sejumlah situs Houthi di Yaman. Baca juga, bedah buku Al-Aqsa, Duta Al-Quds, acara ini jadi panggilan jihad. Setidaknya 55 orang tewas dan 78 lainnya luka-luka dalam pemboman tersebut sejak awal tahun ini, menurut pernyataan pemimpin Houthi, dikutip dari Al-Quds. Keok, Israel dikabarkan mundur dari serangan besar-besaran di Rafah. Para pejabat Israel dilaporkan telah membatalkan rencana serangan darat besar-besaran di Rafah. Menurut sejumlah sumber, Israel akan menenangkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dengan membatasi operasi pada serangan yang dirancang untuk memusnahkan benteng terakhir Hamas di Gaza, tanpa meningkatkan krisis kemanusiaan. Saya pikir adil untuk mengatakan Israel telah memperbarui rencana mereka, ujar seorang pejabat senior AS kepada wartawan pada Selasa, 21 Mei 2024. Dia menjelaskan, mereka telah memasukkan banyak kekhawatiran yang telah kami ungkapkan. Pejabat pemerintah tersebut berbicara tanpa menyebut nama setelah kunjungan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan ke Israel pada Minggu. Biden telah berulang kali memperingatkan terhadap serangan besar-besaran di Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Gaza mengungsi setelah lingkungan mereka diratakan oleh pemboman Israel di daerah kantong Palestina.
Presiden AS awal bulan ini mengancam akan menghentikan beberapa pengiriman senjata Amerika ke Israel jika invasi Rafah berjalan sesuai rencana. Pembicaraan Sullivan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tampaknya membuahkan hasil. Ini adalah diskusi yang sedang berlangsung, pembicaraan yang sedang berlangsung, ujar pejabat AS itu. Ini konstruktif. Baca juga Presiden Kolombia perintahkan pembukaan kedutaan besar di wilayah Palestina. Netanyahu telah berjanji terus melanjutkan upayanya untuk menghancurkan Hamas, terlepas dari tekanan AS dan protes internasional atas jatuhnya korban sipil di Gaza. Dia berpendapat pada Maret bahwa Israel tidak dapat memenangkan perang tanpa melenyapkan batalion Hamas di Rafah. Netanyahu juga mengklaim pasukan Israel telah memusnahkan 19 dari 24 batalion Hamas di Gaza. Namun, para pejabat AS mengatakan kepada Politico bahwa hanya sekitar sepertiga pejuang Hamas yang terbunuh sejak perang dimulai pada Oktober, dan sekitar 65% terowongan kelompok pejuang tersebut masih utuh. Hamas juga telah merekrut ribuan anggota baru di tengah pertempuran dengan Israel. Lebih dari 800.000 pengungsi Palestina telah meninggalkan Rafah, dekat perbatasan Gaza dengan Mesir, sejak pasukan Israel mulai melancarkan serangan yang ditargetkan di kota tersebut awal bulan ini, menurut perkiraan PBB. Pasukan Israel mengeluarkan perintah evakuasi di sebagian Rafah, memaksa warga sipil mengungsi ke daerah yang dipenuhi puing-puing yang sebelumnya dibom. Ketika ditanya apakah revisi rencana Israel akan menyelesaikan masalah yang diangkat Biden, pejabat AS mengatakan rezim Zionis berada di jalur yang benar. Saya harus mengatakannya setelah keluar dari Israel beberapa hari terakhir ini, cukup jelas bahwa Israel menanggapi kekhawatiran tersebut dengan serius, ungkap dia. Israel telah membunuh lebih dari 35.000 orang di Gaza sejak konflik dimulai, menurut otoritas kesehatan setempat. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional pekan ini menyerukan penangkapan Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang.